Dia datang nemuin Rasulullah buat cerita kalau dia punya penyakit epilepsi dan dia minta tolong sama Rasulullah supaya mendoakan dia agar si penyakit epilepsinya ini sembuh. Karena dia sering secara tidak sengaja auratnya itu tersingkap atau terbuka-buka saat penyakit epilepsinya ini kambuh. Nah, sebenarnya dia tuh gak masalah sama penyakit epilepsinya ini. Dia bisa sabar, dia bisa nerima penyakitnya. Cuman yang gak dia terima, yang dia bikin dia gak sabar itu adalah ketika auratnya dia terbuka secara tidak sengaja sewaktu si epilepsi ini kambuh. Dia adalah Su'airah al-Asadiyah, seorang wanita Habasyah yang berkulit kuning dan berperawakan tinggi besar. Waktu dia nemuin Rasulullah buat minta tolong untuk didoain agar epilepsinya ini sembuh, Rasulullah bersabda, "Jika engkau berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah untukmu agar Allah menyembuhkanmu dari penyakit yang menimpamu. Dan Allah akan mencatat seluruh amal baik dan amal burukmu. Dan jika engkau berkenan, bersabarlah, maka bagimu surga." Lalu wanita itu milih sabar dan surga. Terus kemudian wanita itu berkata lagi, "Sesungguhnya auratku sering tersingkap, maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap." Maka beliau pun mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Suairos sebenarnya nggak masalah dengan penyakit epilepsi yang dideritanya. Dia ikhlas dan sabar untuk menerima penyakit itu. Cuman yang bikin dia nggak sabar adalah auratnya dia yang sering terbuka dan pasti dilihat orang-orang kan kalau lagi kambuhnya itu pas lagi di luar rumah. Padahal terbukanya auratnya dia itu kan bukan atas kemauannya dia ya, di luar kendalinya dia, cuman dia tetap mau melindungi auratnya, dia tetap mau menjaga auratnya, jangan sampai terbuka, jangan sampai dilihat orang lain yang bukan mahramnya dia. Seumur hidupnya, dia tak pernah melihat wajah lelaki asing sama sekali. Benar-benar wanita terbaik pada masanya dari sisi agama dan menjaga kesucian diri dan juga kesabaran. Dia selalu melaksanakan sholat malam, puasa Senin Kamis, dan selalu berzikir dan baca Al-Quran. Bahkan ketika dia terserang penyakit demam selama 21 tahun dan meninggal karena demamnya itu, tapi dia tetap sabar dan tidak mengeluh ataupun merasa kesal. Dia adalah Ummu Al-Makhrisi. Al-Makhrisi ini adalah anaknya ya. Nama aslinya belum dapat info. Yang jelas kalau zaman dulu tuh disebutnya Ummu Al-Makhrisi, berarti ibunya Al-Makhrisi. Kalau zaman sekarang kan kayak mamahnya Al-Makhrisi gitu. Al-Makhrisi ini adalah salah seorang sejarawan besar pada abad ke-9 dan juga ulama besar di Mesir pada zamannya. Ummu Al-Makhrisi ini merupakan cerminan dari sifat bidadari surga seperti yang digambarkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Suratut Torf. Bidadari-bidadari yang membatasi pandangan. Seperti yang dia lakukan selama hidupnya, dia membatasi pandangannya. Dia bahkan gak pernah melihat wajah lelaki asing satupun. Dia cuman membatasi pandangannya untuk hal-hal kebaikan seperti membaca Al-Quran. Dan dengan membaca Al-Quran, menambah kesabarannya dia, menjadikan penawar hati, menjadikan dia sabar atas penyakit yang dideritanya, penyakit demam selama 21 tahun. Dia datang nemuin Rasulullah, waktu itu Rasulullah lagi bareng para sahabatnya. Dia ngomong kayak gini, intinya dia sebenarnya tuh mau protes gitu ya. Kayak gini dia ngomongnya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum laki-laki dan perempuan seluruhnya untuk beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu." Ya intinya sama kan ya perintahnya, baik laki-laki dan perempuan itu semuanya disuruh beriman kepada Nabi Muhammad dan juga Allah gitu kan. Nah, dia tuh merasa kalau si perempuan ini tuh kayak dibatasi gitu loh. Kan perempuan kan harus kayak di rumah, terus melayani suami, terus harus ikuti kata-kata suami, harus hamil, melahirkan, kayak gitu-gitu. Nah, dia ngerasa kalau
ibadahnya perempuan ini tuh terbatas, nggak seleluasa laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan kayak bebas ya, dia mau jenguk orang sakit, mau nyaksikan jenazah, haji berkali-kali. Terus yang paling dia iri dari ibadahnya laki-laki, kaum laki-laki adalah jihad di jalan Allah. Sedangkan para perempuan nggak bisa kan nih dia untuk keluar untuk pergi berjihad. Nah, si perempuan ini kan harus tetap di rumah, harus tetap ngurus rumah, jaga anak-anak, ngurus pakaian, makanan dan lain-lain kayak gitu ya. Sama lah kayak wanita zaman sekarang juga gitu kan. Nah, terus Nabi Muhammad tuh memandang para sahabatnya gitu kan. Kemudian beliau bersabda gini, apakah kalian pernah mendengar perkataan seorang wanita yang lebih bagus daripada pertanyaan wanita ini terkait urusan agamanya? Lalu para sahabat jawab, wahai Rasulullah, kami tidak pernah mengira bahwa seorang wanita akan sampai pada pemikiran seperti ini. Lalu Nabi menoleh kepada si wanita itu tadi. Beliau bersabda lagi, pahamilah wahai Asma dan beritahukanlah kepada para wanita lainnya bahwa pelayanan yang terbaik dari seorang wanita terhadap suaminya demi mencari keridhaan suaminya serta mengikuti kerelaannya dapat menyamai semua itu. Kemudian dia pergi sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wanita itu adalah Asma binti Yazid bin al-Ashhaliyah. Dia adalah semacam utusannya para perempuan gitu loh, perwakilan dari perempuan-perempuan untuk menanyakan hal-hal kepada Rasulullah, untuk menyampaikan sesuatu yang ingin dikatakan para perempuan kepada Rasulullah ya lewat si Asma ini, dia perantaranya gitu. Jadi para wanita ini walaupun dia tidak melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh para laki-laki, tapi dia tetap mendapatkan pahala yang sama dengan ibadah yang dilakukan oleh suaminya itu selama dia memberikan pelayanan dengan baik kepada suaminya. Khawlah binti Salabah cerita suatu hari suaminya masuk buat nemuin dia, terus dia menolak karena suatu hal. Tapi di sini nggak dijelaskan suaminya masuk nemuin itu tujuannya apa? Apa ingin mengajak hubungan suami istri atau yang lain nggak dijelaskan di sini. Terus Khawlah menolak juga nggak dijelaskan. Habis itu suaminya marah kan, sambil bilang kayak gini, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Sambil pergi dah tuh dia, marah kan. Nah, habis itu nggak berapa lama suaminya balik lagi, nemuin Khawlah lagi dan ngajak hubungan suami istri. Terus Khawlah bilang, engkau jangan mendekatiku, karena sungguh engkau telah mengatakan apa yang telah engkau ucapkan, sampai Allah dan Rasulnya menghukumi di antara kita dengan hukumnya. Maksudnya kayaknya ucapannya suaminya waktu dia marah tadi yang bagaikan punggung ibuku, kayaknya itu tadi ucapan talak deh guys. Nah, terus si suaminya ini tetap maksa dia kan untuk mengajak hubungan suami istri, tapi si Khawlah ini tetap menolak, menghindar. Intinya suaminya kalah lah, karena suaminya ini kan udah tua ya, udah lemah. Jarak usianya tuh lumayan jauh sama Khawlah. Terus Khawlah keluar rumah ke tetangganya buat minjem baju buat nemuin Rasulullah. Nggak tahu kenapa si Khawlah ini kok minjem baju dulu ke tetangganya. Intinya dia pergi nemuin Rasulullah. Terus dia ceritain lah itu kejadiannya yang tadi itu suaminya marah-marah kayak gitu. Terus Rasulullah bersabda, wahai Kuwailah, anak pamanmu itu adalah orang yang telah lanjut usia. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah terkait dirinya. Tapi Khawlah nggak terima. Dia tetap mau nungguin ayat tentang permasalahan yang barusan dialami sama suaminya tuh. Tiba-tiba Rasulullah pingsan guys. Seperti biasa kan, kalau menerima wahyu Rasulullah tuh selalu pingsan. Nah, abis siuman, Rasulullah bersabda, wahai Kuwailah, sungguh Allah telah menurunkan ayat yang berkaitan dengan dirimu dan suamimu. Terus Rasulullah bacakan, intinya, jika suami telah menzihar istrinya, seperti kata-kata suaminya Khawlah tadi ya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan,
Maka mereka itu diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur, maksudnya berhubungan suami istri ya. Nah, kalau misalnya dia nggak mampu untuk memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau misalnya nggak mampu lagi, dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, baru dah tuh suami istri baru boleh bercampur lagi, hubungan suami istri lagi. Paham? Ternyata suaminya Haulah ini nggak mampu ketiga-tiganya, guys. Dia nggak bisa memerdekakan budak, dia nggak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut karena udah tua kan. Dia juga nggak mampu untuk ngasih makan 60 orang miskin. Terus Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami akan membantunya dengan sekeranjang kurma. Habis itu Khawlah membalas perkataan Rasulullah, wahai Rasulullah, dan aku akan membantunya juga dengan sekeranjang kurma lagi. Rasulullah bersabda lagi, sungguh engkau tepat dan telah berbuat baik, maka pergilah dan bersedekahlah untuknya. Kemudian berwasiatlah anak pamanmu itu dengan cara yang baik. Ini adalah malam pengantin Zainab binti Jabir. Suaminya udah selesai melaksanakan ijab kabul hari ini, dan ketika rumahnya udah sepi, tamu-tamu udah pada pulang, suaminya mendirikan sholat 2 rakaat, sholat sunnah ya. Terus suaminya juga berdoa mohon sama Allah untuk kebaikan istrinya dan berlindung kepadanya dari keburukan kayak gitu. Lalu suaminya ini datang kepada Zainab. Suaminya mengulurkan tangan kan kepada Zainab istrinya. Terus Zainabnya bilang, pelan-pelan, wahai Abu Umayyah gitu. Nah terus si istrinya tuh tanya sama suaminya. Pokoknya dia intinya, aku ini kan orang baru ya, kita baru kenalan, kita nggak tahu satu sama lain kayak gimana. Aku adalah wanita asing bagimu, kamu juga pria asing bagiku. Nah, aku nggak tahu akhlakmu, kamu juga nggak tahu tentang aku sama sekali. Terus dia itu minta dijelaskan gitu kan, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, dan lain sebagainya. Intinya dia mau apa ya, mau tahu lah ya apa-apa dari suami. Jadi dia bisa menghindari apa yang tidak suaminya sukai, dia juga bisa melakukan apa yang suaminya sukai, kayak gitu intinya. Zainab juga bilang, kita ini kan sekarang udah sah nih, udah jadi suami istri kan, aku udah jadi milik kamu gitu. Kamu berhak sepenuhnya atas aku, cuman lakukanlah seperti yang Allah perintahkan kepadamu, menahan dengan baik, melepaskan dengan baik, pokoknya seperti yang Allah uh, tunjukkan gimana kamu harusnya memperlakukan istri kayak gitu. Lalu suaminya menjelaskan kepada Zainab apa-apa yang dia suka, apa-apa yang dia tidak suka. Terus suaminya juga bilang, sekarang kita udah sama-sama, maka kamu jangan ninggalin aku gitu kan. Jika ada kebaikan yang kamu lihat dari aku, maka sebarkanlah. Dan jika ada keburukan yang kamu lihat dari aku, maka tutupilah. Iya kan? Karena suami istri itu sejatinya kan satu ya. Jadi apa yang jelek dari suami ya jelek juga istrinya. Karena suami istri itu kan ibaratnya bagaikan pakaian ya. Jadi satu sama lain saling menutupi. Kalau ada salah satu yang menyebarkan keburukan pasangannya, ya sama aja dia menyebarkan aibnya sendiri dong. Setelah Zainab dan suaminya ini membangun rumah tangga selama 20 tahun, suaminya tuh bilang kalau dia nggak pernah melihat istrinya kecuali apa yang dia sukai. Jadi Zainab ini benar-benar menjalankan peran sebagai istri solihah dengan sangat baik.